Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan. Gimana kabar dulur? Kembali lagi sekarang di channel Mas Blangkon Jember. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara semua, dulur-dulur semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 dan aktivitas semua bisa lancar dan sukses selalu. Nah, malam ini seperti yang tadi udah sempat Mas Blangkon share di medsos, di Facebook kita, malam ini kita mau bahas tentang perhitungan weton. Untuk yang pertama bisa untuk melihat sifat seseorang, kemudian yang kedua untuk menentukan perjodohan ya, kemudian yang ketiga juga untuk perhitungan nogodino. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu kebudayaan atau salah satu peninggalan leluhur yang perlu kita ketahui, perlu kita kenal, dan rasanya juga kalau menurut saya pribadi itu perlu kita gunakan dan bermanfaat juga sih buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebudayaan memang tidak, untuk kita kan mengikuti perkembangan zaman, perubahan juga udah pasti, dan pasti ada kebudayaan yang saat ini memang sesuai dengan kehidupan kita, dan juga ada yang kadang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Nah, yang sesuai lah yang perlu kita lestarikan, dan yang lain yang sekiranya memang tidak bisa kita pergunakan di kehidupan sehari-hari, tetapi perlu kita kenal juga, perlu kita tahu juga. Seperti contohnya gampangannya baju, masa dalam sehari-hari kita mau pakai baju surjan atau pakai baju yang lain kan nggak mungkin, cuman di acara tertentu kita juga perlu pakai baju seperti itu sebagai jati diri kita, dan kita juga perlu mengenal pakaian-pakaian adat atau pakaian-pakaian leluhur kita seperti apa. Itu juga kita perlu mengenal, cuman kalau sehari-hari kan nggak mungkin dipakai gitu loh. Jadi, tapi kalau masalah perhitungan dan lain-lain juga masih banyak peninggalan para leluhur itu yang masih bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah perhitungan weton gitu. Nah, perhitungan weton yang pertama perlu kita ketahui, nanti untuk ilustrasinya seperti apa itu nanti bisa kita sudah ada perhitungannya juga, sudah ada ilustrasinya juga, jadi bisa Anda lihat nanti. Cuma saya kasih gambaran dulu bahwa perhitungan weton itu adalah menentukan sifat seseorang sebelum kita melakukan sebuah perjodohan atau sebelum kita menentukan pasangan hidup kita. Kita perlu juga melihat sifat seseorang. Karena apa? Dengan adanya perhitungan weton yang sudah sudah diajarkan oleh leluhur kita, itu kita bisa melihat saya itu sifatnya seperti apakah. Nah, ada 4 sifat di dalam kehidupan ini. Yang pertama, sifat yang dipengaruhi oleh air, kemudian sifat yang dipengaruhi oleh api, kemudian ada sifat yang dipengaruhi oleh angin, dan sifat yang dipengaruhi oleh bumi. Jadi kenapa sih ada air, angin, api, dan bumi? Itu semua terdiri dari komponen yang ada di jagat gede. Jadi jagat gede atau dunia ini komponennya isinya cuma itu gitu. Sumbernya itu maksud saya. Dan itu juga ada di dalam diri kita. Air, api, angin, tanah itu juga ada yang merupakan sifat-sifat kita atau nafsu kita, atau wong Jawa nek ngarani ki sedulur papat gitu. Kalau orang Bali ngarani kan depat. Jadi sudah pernah kita bahas itu di segmen sebelumnya yang sangkan paraning dumadi di part pertama sama part kedua. Nah, dari setelah kita tahu kita ini berada di sifat mana, setelah kita tahu sifat, setidaknya kita melakukan sebuah atau mencari jodoh atau menentukan pasangan itu yang memiliki sifat yang berbeda dengan sifat kita. Karena apa? Apabila terjadi kesamaan sifat, maka tidak akan pernah bisa saling mengisi dalam kehidupan ini. Contohnya gampangannya gini, saya mempunyai sifat api misalnya. Sifatnya api ini seperti apa sih? Gitu. Nanti kita akan paparkan ke 4 sifat itu seperti apa. Nah, contoh aja sekarang sifat api. Sifat api ini orangnya pemarah, suka sekali marah, ambisi, kemudian cemburuan. Nah, pasangan kita juga memiliki sifat yang seperti itu. Yang terjadi apa? Setiap hari berantem terus, sama-sama suka marah. Tetapi ketika kita memilih pasangan itu yang sifatnya jatuhnya di hari air atau dipengaruhi oleh air sifatnya, otomatis ketika kita marah si pasangan kita akan selalu ngedem-ngedemi atau selalu menenangkan gitu. Jadi contohnya ada
ada terjadi suatu gejolak dalam rumah tangga, si istrinya pasti akan, wes mas sabar ya, sabar gitu, wes lihat aku, kayak seperti itu. Nah akhirnya si suami juga akhirnya luluh, kemudian oh ya dik sepurane gitu. Sehingga kehidupan rumah tangga akan menjadi rukun karena bisa saling mengisi, itu tujuannya. Nah kebudayaan-kebudayaan seperti inilah yang saya maksud, bahwa tidak semua kebudayaan Jawa itu selalu berorientasi kepada mistis. Kenyataannya perhitungan weton seperti ini bisa kita logikakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah oke, kita akan membahas dari keempat sifat itu tadi sebelum kita masuk ke ilustrasi perhitungan. Yang pertama adalah sifat air. Kalau sifat air itu sebenarnya teman-teman bisa melogikakan juga, air itu sifatnya seperti apa sih? Satu, orangnya udah pasti tenang, kemudian sabar, kemudian air itu kalau nggak digejolakkan dia nggak akan pernah bergejolak. Kalau nggak dipanasin ya nggak bergolak, kalau nggak kena angin ya nggak jadi ombak. Jadi sifatnya tenang, hanya diem. Nah otomatis kebanyakan orang yang memiliki sifat air, kebanyakan orangnya diem. Kalau nggak disuruh yang dia nggak bakal gerak gitu. Jadi segala sesuatunya kita harus suruh dulu baru dia gerak. Itu sifat air. Kemudian sifatnya orang api. Api itu orangnya ceria. Kemudian selain itu dia punya ambisi yang tinggi, punya semangat kerja yang kuat. Kemudian dia juga emosian, cemburuan, seperti itu. Itu sifatnya salah satu sifat dari orang api. Tetapi kebaikannya adalah dia memiliki sifat yang cenderung setia kawan. Itu kalau orang api. Kemudian orang angin, kecenderungannya apa? Orangnya licik. Kemudian orangnya suka dipuji. Orangnya nggak mau kalah juga. Lalu kalau ngomong tinggi. Terus habis itu, ini jelek-jeleknya dulu aja ya. Habis itu sombong. Seperti itu sifatnya orang angin dan pelin-pelan. Kebanyakan dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan secara cepat dan efisien. Itu kebanyakan seperti itu. Terus kemudian sifatnya orang yang terakhir adalah orang bumi. Sifatnya orang bumi pasti orangnya kaku, kemudian rakus juga seperti itu, egonya tinggi, seperti itu. Itu contoh dari sifat orang bumi. Nah keempat sifat ini, air, api, angin, tanah, ini sebenarnya kita miliki semua di dalam diri kita, tetapi itu yang akan hanya salah satu yang akan menjadi dominan dari keempat sifat itu, tergantung dari hari lahirnya. Seperti itu salah satu contoh sifat. Nah itulah yang nanti bisa kita lihat untuk menentukan sebuah pasangan. Ternyata kira-kira si pasangan saya ini sifatnya air, sedangkan saya api, wah ini cocok nih, ayo kita lanjut hidup. Nah kemudian hidup kita akan terasa damai, seperti itu salah satu contoh. Nah bagaimana sih perhitungannya? Nah kita lihat di ilustrasi sebagai berikut. Nah ini guys, ilustrasinya ya teman-teman semua ya, dulur. Jadi tapi sebenarnya ilustrasi ini tadi sempat Mas Blangkon tulis dulu, kemudian karena sumbernya banyak, jadi setelah saya kaji semuanya, saya coba ambil kesimpulan dan rangkum. Saya ambil yang sekiranya itu bisa kita terapkan sehari-hari dan simpel dan gampang. Nah tetap ada dasar-dasarnya tapi ya teman-teman. Jadi yang pertama ilustrasi jumlah weton. Jadi seperti ini, jumlah weton itu kalau kita lihat itu ada dibagi antara hari dan pasaran. Yang di sini ini namanya hari, kemudian yang di sini ini namanya pasaran. Ya, jadi kalau misalnya hari Senin itu jumlahnya 4. Nah ini sudah dapat dari mana 4 ini? Wis patokane dari bini sepuh, dari para leluhur itu sudah dipatok menjadi 4 gitu. Untuk dasarnya dari mana saya kurang paham. Yang jelas ini adalah merupakan dasar yang sudah diberikan sama leluhur kita itu untuk bisa dipergunakan. Nanti pembuktiannya seperti apa kita logikakan aja dengan jumlahnya ya. Senin 4, kemudian Selasa 3, kemudian Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9, kemudian Minggu 5. Kemudian pasarannya itu Paing 9, kemudian Pon 7, Wage 4, Kliwon 8, dan Legi 5. Nah contoh kalau apabila kita ingin melihat sifat seseorang ini,
teman-teman boleh percaya, boleh tidak, tapi bisa dibuktikan dulu. Tapi sebelumnya nanti banyak instrumen yang ada di Play Store yang teman-teman perlu download. Contoh yang Mas Blangkon rekomendasikan adalah di Ramalan Jodoh, di Hitung Pasaran yang ada di Play Store. Dengan bisa download Hitung Pasaran, ketik aja Hitung Pasaran, kemudian download di Play Store. Nah, itu untuk melihat, misalnya kita nggak tahu wetonnya apa, tapi kita tahu tanggal lahirnya. Misalnya tanggal lahirnya 3 Desember 1985. Nah, ini wetonnya apa sih 3 Desember 1985 gitu. Jadi kita download di Play Store, namanya Hitung Pasaran. Kita ketik di situ, nanti akan ketemu di situ munculnya. Ternyata munculnya adalah Selasa Wage. Nah, contoh ada seseorang yang lahir di 3 Desember 1985. Itu di Hitung Pasaran itu masuk Selasa Wage. Nah, jadi Selasa itu 3 kita jumlahkan, Wage itu 4 kita jumlahkan seperti ini. Jadi jumlahnya adalah 7. Nah, kalau orang Jawa zaman dulu ngitungnya gini, artinya apa? Apabila seseorang tersebut lahir di atas jam 7 malam, maka wetonnya ikut hari berikutnya, hari besoknya. Jadi bukan lagi Selasa Wage. Kalau hitungan Masehi kan di atas jam 12 malam. Nah, kalau misalnya hitungan Jawa itu di atas, kita ngikuti hari terakhirnya ini, angka terakhirnya 7. Berarti kalau jumlahnya 7 ya di atas jam 7 malam, dia masuk hari Rabu Kliwon. Setelah Selasa Wage pasti hari Rabu. Gitu. Nah, Wage Rabu kan, habis dari hari Selasa Rabu, habis Pasaran Wage pasti Kliwon. Jadi Rabu Kliwon masuknya jumlahnya adalah Rabu 7, Kliwon 8, jadi jumlahnya adalah 15 seperti ini gitu teman-teman ya. Kemudian kalau 15, nah sifatnya 15 ini jatuh di mana sih? Tadi kebetulan orangnya lahir di atas jam 11.30 malam, maka dia masuk hari Rabu Kliwon, jumlahnya itu 15 ya. Ngitungnya dari mana? Kalau hitungan Jawa itu dilihat dari, kalau hitungan biasa kan di atas ini utara ya teman-teman, tapi kalau di Jawa enggak, ini timur, kemudian pindah ke kanan lagi selatan, kemudian barat, utara, dan hitungnya itu selalu searah jarum jam gini. Nah, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jatuhnya adalah di barat. Maka barat itu jumlah 15 itu jatuhnya adalah di angin. Nah, sifat angin seperti apa tadi sudah kita jelaskan di atas, bahwa sifat angin adalah ya licik, ya semacam-macam lah tadi, sombong ya, orang ini bukannya nggak ada jeleknya, nanti saya akan jelaskan dan kita logikakan. Ini sih kita kasih gambaran buruk-buruknya dulu. Nah, ini adalah salah satu untuk menentukan atau melihat sifat seseorang. Nah, apabila kita sifatnya angin, otomatis jangan cari pasangan yang jatuhnya di hari angin juga, tapi carilah pasangan yang jatuhnya di hari bumi atau api, agar bisa saling mengisi. Kalau angin ketemu air, jumlahnya itu pasti 28 ganep gitu. Nah, ini ilustrasi melihat sifat. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan sifat, barulah kita menginjak ke perjodohan. Perjodohannya seperti apa? Seperti ini tadi. Sebenarnya kalau untuk perjodohan itu, ini teman-teman gambarannya seperti ini. Jadi kalau untuk perjodohan itu adalah kalau untuk perjodohan itu adalah jumlah dari kedua pasangan ya. Jadi si A dan si B itu wetonnya dijumlahkan. Jumlah wetonnya misalnya si A, contoh seperti ini. Si A lahir di hari Rabu Kliwon, berarti 7 tambah 8 jumlahnya adalah 15, jatuhnya di angin. Kemudian si B itu lahir di hari Sabtu Legi, jumlahnya 9 ditambah 5. Nah, jadi jumlahnya 14, jatuhnya di hari api. Nah, dari total antara jumlah wetonnya si A dan si B ini dijumlahkan ke semua, ketemulah 29. Banyak jumlah-jumlah, berarti jumlah yang lain itu bukan berarti tidak baik, tetap baik, hanya saja yang terbaik. Dari yang baik pasti ada yang terbaik. Jumlah yang terbaik itu adalah 23, 27, 29 dari jumlah weton kedua pasangan. Apabila Rabu Kliwon jumlahnya 15, Sabtu Legi jumlahnya 14, jadi ketemunya 29, maka masuk yang terbaik. Begitu juga nanti kalau ketemu jumlahnya 27 dan jumlahnya 23, itu adalah jumlah-jumlah yang terbaik. Kalau yang lain bukannya tidak baik, tapi inilah yang terbaik. Kita kan selalu cari yang terbaik. Nah, itu tadilah jadi gunanya kalau misalnya kita orang angin, orang yang pelin-pelan, orang api ini orangnya
tegas, dia orangnya keras, sehingga dia bisa ngatur si angin. Kalau si angin pelin-pelan, api bisa memberikan saran, memberikan arahan, sehingga saling mengisi antara satu pasangan dan pasangan yang lain itu saling mengisi gitu ya. Bukan berarti jumlah, nah ini sudah tertulis, ini bukan berarti jumlah selain di atas tidak baik, jumlah di atas adalah jumlah yang terbaik, yang ini tadi teman-teman. Nah, logikanya sebagai berikut. Nah, ini sudah contoh, sudah kita jelasin tadi sih. Jadi apabila seorang lahir di minggu Legi, jumlahnya 5 ditambah 5 ketemunya 10, jadi ke 10 itu jatuhnya di api. Nanti teman-teman hitung lagi dari timur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loh jumlah, ya seperti ini tadi jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jatuhnya di selatan. Selatan itu adalah api. Nah, sama juga dengan yang ini, ini teman-teman, 6 tambah 4 10, berarti 10 itu juga api. Api sama-sama pemarah, sehingga apa, di dalam rumah tangga nggak ada yang bisa saling ngisi, sama-sama nggak mau kalah, sama-sama emosian, repot, akhirnya berantem terus. Itulah logikanya seperti itu teman-teman. Jadi apa yang diajarkan para leluhur kita itu semua sudah bisa dilogikakan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar abal-abal ya perhitungan weton itu, tapi kenyataannya loh bisa seperti ini gitu loh. Jadi makanya kenapa kita perlu mengenal dan mempelajari peninggalan-peninggalan para leluhur seperti itu. Begitu juga dengan Nogodino. Kalau kita mau menentukan Nogodino itu adalah hari dimana semua hari baik, tetapi ada hari dimana kita itu alangkah baiknya tidak mendekati arah itu gitu loh. Maksudnya gini, jadi seandainya saya mau jalan hari ini ke arah barat, Nogodino ini ada di mana ya? Ternyata Nogodino ini di barat. Biasanya kalau kita jalan ke arah barat yang mendekati Nogodino, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi langkah kita itu biasanya sering tersendat, bahkan tujuannya juga kadang-kadang tidak tercapai. Contoh, saya seorang sales, saya pengen prospek di daerah barat, sedangkan Nogodino nya ada di barat, maka biasanya sering terjadi masalah, sering terjadi kendala kalau kita berjalan ke arah barat. Lebih baik kita prospek menjauh dari Nogodino. Itu gunanya hitungan Nogodino. Nah, hitungan Nogodino itu kembali lagi di sini teman-teman. Misalnya sekarang harinya adalah hari Senin Pahing. Senin Pahing itu jumlahnya 4 ditambah dengan 9, berarti 13. Berarti Nogodino kalau kita hitung 13 itu dihitung dari sini lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jatuhnya di timur. Usahakan kita tidak melangkah ke arah timur seperti itu ya teman-teman. Itu hanya sekedar saran, dan perhitungan ini bisa dipergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa gunanya kita perlu melestarikan budaya-budaya peninggalan leluhur kita. Salah satunya ya perhitungan seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan perhitungan seperti ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman ilustrasinya tentang perhitungan weton. Nah, logikanya gini, kenapa sih tadi kan ada 4 sifat nih, ada air, api, angin, dan tanah. Kita sudah bahas sifat satu persatu. Saya hanya berpendapat, kemudian saya hanya menggiring opini ya teman-teman untuk ayo coba kita logikakan seperti ini. Tadi kan dari keempat sifat itu sebenarnya sifat paling buruk itu adalah sifat angin. Tetapi keempat sifat ini setiap orang memiliki, cuman ketika kita menentukan sifat yang melalui hari lahir tadi itu adalah sifat yang paling dominan di dalam diri kita. Nah, saya bilang sifat orang angin ini sifat yang paling buruk ya. Tetapi ketika dari semua sifat ini ketika kita mampu mengendalikan diri kita, maka sifat ini akan menjadi sifat yang paling baik. Itu sifatnya orang angin. Karena apa? Kenapa? Coba kalau teman-teman lihat, pernah nonton filmnya Avatar ya. Kalau filmnya Avatar itu kan begini, dari elemen air, kemudian ada elemen api, kemudian ada elemen angin si Eng ya, kemudian ada elemen tanah. Nah, dari keempat elemen ini yang mampu menguasai semua elemen itu adalah si angin, si Eng. Kenapa? Logikanya begini, kalau coba deh air itu tidak akan pernah bergejolak, tidak akan pernah menjadi ombak kalau nggak ada angin. Kemudian atau udara ya. Kemudian api
itu tidak akan hidup kalau tidak ada angin ataupun tidak ada udara. Ketika api hidup, api hanya menyala begitu aja, tapi begitu ada angin, api akan mampu menyambar yang lain. Seperti itu. Dan bumi atau tanah itu kalau dikasih air, ya air yang meresap ke dalam tanah. Kalau dibakar pakai api, ya buminya juga diam aja atau tanahnya diam aja. Tetapi ketika ada angin, maka tanah itu sanggup terangkat menjadi debu. Nah, artinya apa? Ketika orang yang memiliki sifat angin yang paling dominan dan dia mampu mengendalikan dirinya, maka sifat angin akan menjadi yang paling bijak di antara keempat sifat itu tadi. Ya, logikanya seperti itu. Masuk akal kan kenapa di film Avatar itu bahwa Aang atau si elemen udara itu mampu menguasai semua elemen. Nah, jadi makanya dalam ilmu Jawa itu saya bilang kalau ilmu Jawa itu yang diturunkan oleh leluhur itu adalah ilmu kasunyatan. Jadi ilmu semuanya berdasarkan dengan kenyataan dan bisa kita logikakan seperti itu tadi. Bahkan termasuk perhitungan-perhitungan seperti ini tadi teman-teman, itu benar-benar bisa kita logikakan dan bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bukan berarti dari keempat sifat itu tidak memiliki keunggulan. Semua memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan. Hanya saja ketika kita mampu mengendalikan sifat kita yang buruk, maka sifat kita yang baik akan muncul, kemurnian jiwa akan muncul, sehingga kita akan menjadi orang yang jauh lebih bijak. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika menurut teman-teman atau dulur-dulur bermanfaat, tolong bantu share, subscribe, dan juga komen supaya banyak orang yang tahu tentang hal seperti ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dan yang kurang pas. Saya benar-benar mohon maaf, ini di luar batas kemampuan saya, dan ini tadi semua adalah saya buat sendiri, saya rangkum sendiri, saya simpulkan sendiri dari berbagai literatur. Saya ambil yang paling simpel dan yang paling mudah untuk dicerna oleh kita dan teman-teman semua. Mudah-mudahan penyampaian ini benar-benar bisa bermanfaat. Sekian dulu video dari Mas Blangkon Jember, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Santi 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 Om, dan salam sejahtera.